pada bukunya Ilmu Pendidikan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam pada halaman 10-25 pada buku ini. Pengertian secara etimologi, pendidikan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu tarbiyah, taklim, dan takdib. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah memiliki arti memproduksi, mengasuh, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Pemahaman tersebut diambil dari 3 ayat Al-Quran. Yang pertama ayat Al-Isra yang berbunyi Kama Rabbayani Shaghira, yang berarti sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Yang kedua Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 18 yang memiliki makna arti yaitu mengasuhmu. Yang ketiga pada ayat Al-Baqarah ayat 276. Tarbiyah dapat diartikan juga sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik agar memiliki semangat tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Mustafa Al-Maraghi membagi aktivitas al-tarbiyah menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tarbiyah khalqiyah, yang kedua tarbiyah diniyah tahzibiyah. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai taklim. Taklim di sini merupakan kata benda buatan yang berasal dari kata allama yang berarti mengajarkan ilmu kepadanya. Muhammad Rashid Ridho mengartikan taklim dengan proses transmisi berbagi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ataupun ketentuan. Yang ketiga, takdib. Takdib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan yaitu sopan, santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam secara terminologi. Menurut Muhammad S.A. Ibrahimi yang berasal dari Bangladesh menyampaikan bahwa pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya ialah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menurut Omar Muhammad Al-Tawmi Asy-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam dengan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi asasi dalam masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dan dasar pendidikan Islam pada buku Ilmu Pendidikan Islam pada halaman 31-44. Sumber pendidikan Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi pendidikan pada halaman 51-68. Tugas pendidikan Islam yang pertama, pendidikan sebagai pengembangan potensi. Yang kedua, pendidikan sebagai pewarisan budaya. Sedangkan fungsi pendidikan adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tercapai dan berjalan dengan lancar.
pendidikan Islam ialah yang pertama, prinsip universal atau menyeluruh. Prinsip ini memandang keseluruhan aspek agama seperti akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah manusia seperti jasmani, rohani, dan nafsani. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Prinsip ini adalah keseimbangan berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu dan kelompok, serta tuntutan pemeliharaan kebudayaan silam dengan kebutuhan kebudayaan kini, serta berusaha mengatasi masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi. Selanjutnya, prinsip kejelasan atau tabayun. Prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang jelas terhadap kejiwaan manusia seperti gaib, akal, dan hawa nafsu, dan hukum masalah yang dihadapi sehingga terwujud tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip tak bertentangan. Di dalamnya terdapat ketiadaan pertentangan berbagai unsur dan cara pelaksanaannya. Dengan makna lain, saling mendukung antar komponen. Selanjutnya, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Prinsip ini menyatakan tidak ada khayalan dalam kandungan program pendidikan, tidak berlebih-lebihan, serta adanya kaidah yang praktis dan realistis. Selanjutnya, prinsip perubahan yang diingini dan prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Yang terakhir, prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen tujuan pendidikan Islam pada halaman 75. Komponen-komponen tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam harus mencakup seluruh aspek atau segala aspek perkembangan peserta didik, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, serta membentuk kepribadian yang utuh. Nilai utama yang ditanamkan pada diri seorang peserta didik yaitu iman, Islam, ihsan, dan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis tujuan pendidikan yaitu yang pertama tujuan normatif, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan operasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai formulasi tujuan pendidikan Islam pada halaman 78. Menurut Muhammad Adiyah Al-Amrasi, yang pertama yaitu membentuk akhlak mulia, yang kedua membentuk insan kamil, yang ketiga menumbuhkan ruh ilmiah, yang keempat yaitu persiapan profesional. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, yang pertama yaitu jasmani. Jasmani di sini yaitu kekuatan fisik dan keterampilan. Yang kedua akal. Di sini ialah pengembangan kekuatan intelektual. Selanjutnya yaitu rohani. Di sini di rohani yang dibahas yaitu ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya sosial, pembentukan kepribadian di masyarakat. Inti tujuan pendidikan yang pertama yaitu pembentukan kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, memiliki ilmu pengetahuan. Yang keempat, seimbang dunia dan akhirat. Yang kelima, menjadikan manusia sebagai insan kamil atau manusia yang sempurna. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi